tambah pusing ya. Oke. Kalau tidak salah meringkas ya. Jadi berkaitan dengan kelahiran kembali ya, lahir baru, lahir kembali. Fakta bahwa ya tidak semua itu memiliki kelahiran baru yang original ya. Begitu ya Mas itu ya. Kan memang harus dites dulu kan tadi kan. Kalau dari Mas itu kan sudah bisa ada karunia yang bisa membedakan. Oh, oke, cuma bullshit ini. Ya. Ini berlahir baru ya, ada karena sendiri. Kemudian berkaitan dengan kelahiran baru itu yang original dan palsu bisa sangat berkaitan itu kan bisa sangat berkaitan dengan genetis roh ya. Kalau tadi bahasanya DNA roh. Lalu DNA roh itu lah yang memunculkan hal-hal khusus dari karunia itu ya. Karunia khusus. Ada beberapa orang yang memiliki karunia pelayanan dalam arti justice ya. Atau mengeluarkan makanan, minuman ya. Saya kaget tuh. Saya tidak sesaleh itu rupanya. Iya tuh, orang gagas ya. Saya kaget. Ada yang karunianya cuma gocap-gocap 1-2 kata langsung. Oh, aku percaya padamu gitu. Ada. Ya. Saya beberapa kali dengar. Sering beberapa kali ketemu gitu ya. Jadi ada orang cerita, ada orang cerita, wah saya gampang banget tuh bawa orang gini-gini cerita. Oh iya. Saya coba praktekkan gitu. Lah kok susah bagi saya. Itu teorinya bisa dikatakan hampir tidak ada ya. Karena tahu bisa gitu. Saya kan ya sukanya belajar gitu ya. Maksudnya saya coba pelajari. Intinya kan saya pengen meniru gitu ya. Jadi dia ahli bicara, ahli bujuk orang. Saya coba tiru. Ya tidak bisa. Tetap susah. Sangat susah. Saya akhirnya ya wis lah, itu mungkin bukan milik saya lah. Bukan DNA-nya. Jadi DNA-nya dia sendiri berarti. Iya, DNA. Nah, ini yang menarik nih. Yang menarik dari bagi saya itu berkaitan dengan DNA roh ini. Karena bisa saja berarti DNA roh saya itu berbeda jauh dengan DNA genetis saya secara jasmani gitu ya. Iya, nah ini. Apakah bisa begitu? Ya, ini bisa jadi topik tersendiri, tapi saya akan jelaskan singkat. Jadi, di dalam pertumbuhan rohani itu ada perubahan watak. Jadi saya dulu pernah dengar salah satu teman saya yang ya entah dia imannya seperti itu. Dia bilang begini, sekali selingkuh tetap selingkuh. Saya kan kaget, ini orang Kristen kok punya kepercayaan sekali selingkuh tetap selingkuh. Lawang saya kebetulan pelayanan LSAD kan ada konselor gitu. Ya memang ada beberapa orang yang tabiatnya selingkuh ya gitu terus ya. Tetapi saya melihat ada orang yang mengikuti struktur kurikulumnya LSAD itu berhenti selingkuhnya. Gitu. Jadi hawa nafsu selingkuhnya hilang gitu. Artinya ada perubahan watak. Dan ini berbeda dengan bawaan. Jadi biasanya kalau misalnya katakanlah selingkuh itu berarti pasti ya, saya berani menjamin kalau pasti leluhurnya pernah melakukan hal sama. Jadi kalau dia melakukan hal itu sudah alamiahnya gitu. Meniru tadi ya? Ya meniru. Satu meniru tetapi yang kedua ya kayak genetik, ada kecenderungan genetik. Ya, genetis. Ya itu. Jadi makanya ada yang, kalau saya sendiri termasuk saya mengalami ya, ini bisa dianggap sharing atau bersaksi. Jadi saya bilang di awalnya saya sangat pendiam di masa kecil. Jadi julukan saya dulu Anteng, Mas Anteng ya, Mas saya Anteng men. Pendiam sekali. Bahkan dulu SMA di awal-awal itu tas saya disembunyi ke teman saya nggak marah loh. Bingung juga enggak, marah juga enggak. Jadi kayak emosi saya datar gitu. Akhirnya dia kembali ke tas saya. Kuliah juga masih sama. Kuliah, nah itu mending kuliah masih menengan. Oh, itu sudah perbaikan, kuliah itu sudah perbaikan kebetulan. Oh, perbaikan nih. Ya, kebetulan moderatornya teman saya kuliah, jadi tahu. Jadi sudah ada perbaikan itu kuliah itu. Dulu jauh lebih diem. Saya dulu kalau diajak main tuh saya berpikir gini kok. Dolan itu gunanya apa toh? Aneh kan? Dolan ke mall, dolan ke gunung. Saya tuh merasa aneh dengan konsep dolan. Tidak ada tujuannya, tidak ada hasilnya yang jelas. Gur ngobrol ngalor ngidul gitu kan. Bagi saya itu nggak penting gitu. Dulu begitu saya.
Tapi karena mulai ada kebetulan pas pergaulannya lebih luas, tapi juga saya menganggap karena saya mengalami lahir kembali, saya bisa menikmati hal-hal yang tidak bermutu gitu. Dolan ngablor apa ngomongin hal-hal yang tidak penting bagi saya, mulai oh ini juga berguna gitu. Artinya saya merasa enjoy, saya merasa enak, berarti kan ada gunanya gitu. Berkaitan dengan relasi sosial, saya bisa punya banyak teman, saya bisa ngerti oh dianya sukanya ngomongin A, dia suka ngomongin B. Nah, ini ada perubahan. Nah, makanya di dalam pertumbuhan rohani saya punya apa ya, punya penanda gitu. Kalau ada sifat yang berubah dari bawaan lahir, berarti dia sudah mengalami pertumbuhan rohani. Yang biasanya misuh berhenti, jadi dia biasa mengumpat berhenti. Biasanya menipu berhenti. Mungkin dari orang tua berkaitan dengan relasi lawan jenis, gampang pacaran, dia mulai mikir. Nah, itu pertumbuhan rohani loh. Itu nggak hanya kedewasaan jiwa, tapi ada kedewasaan roh. Karena saya dulu punya beberapa teman yang pacar itu ngerenteng, calon pacarnya ngerenteng, jadi satu putus langsung dapat ngerenteng gitu ya. Tetapi ada juga orang yang itu mulai ada perubahan lah, mulai menghargai, mulai mikir gitu ya. Ya terus saya pacaran terus dapat apa? Akhirnya kan dia pengen menikah kan. Begitu menikah kan bingung, karena sudah terbiasa dengan yaitu tadi pacaran-pacaran singkat, pacaran-pacaran yang tidak dalam. Dia agak-agak ini, kalau bahasa Jawanya kedandapan gitu apa ya? Entah bahasa Indonesia yang paling tepat apa ya. Jadi kayak dia kagok bingung gitu ya. Ketika menjalin relasi yang lebih dalam, dia tidak punya skill sama sekali karena mayoritas pengalamannya tuh jangka pendek, tidak ada komitmen yang besar, tidak ada rencana jangka panjang. Jadi ketika sudah waktunya dia pengen menikah, dia nggak punya skill. Nah, hal itu kan berarti kan dia ada perubahan. Kita bisa bilang itu pendewasaan jiwani iya ada, tetapi juga pendewasaan rohani saya pikir. Tidak murni jiwani. Karena faktanya ada orang menikah tidak dewasa. Kan banyak itu.